Привет, моя друзья. Kembali lagi sama kita di channel YouTube Keluarga Rusia Indonesia. Aku Kezia. Jadi di video kali ini itu aku mau cerita, aku mau sharing, mau membagikan maksudnya barang-barang apa aja yang akan aku bawa ke rumah sakit nanti. Jadi ini itu udah seminggu sebelum aku disuruh ke rumah sakit. Jadi aku disuruh ke rumah sakit itu tanggal 8 Oktober. Sebenarnya due date-nya itu tanggal 10. Cuman mereka nyuruhnya 2 hari sebelumnya, dan itu pas 40 minggu 3 hari kayak gitu. Nah, berhubung udah mau mendekati, jadi mau gak mau kita harus packing siap-siap barang-barang apa aja yang harus dibawa. Jadi kalau misalkan udah kontraksi atau apa, kita bisa langsung datang ke sana tanpa perlu mikir-mikir barang-barang apa aja kayak gitu. Oke, saksiin terus apa aja barang-barang yang aku bawa. Oke. Jadi ini barang-barang yang akan aku bawa untuk ibu dan anaknya. Kelihatannya sih gak gitu banyak ya, karena pas aku tanya tuh mereka nggak kasih tahu barang-barang apa aja, dan mereka bilang basic. Untungnya di Instagram rumah sakit itu ada istilahnya barang-barang apa aja yang dibawa, jadi kita ngikutin mereka aja. Ini adalah barang pertama yang sangat penting yang harus aku bawa. Ini tuh kayak dokumen-dokumen gitu. Jadi kayak ada paspor, terus ada asuransi juga, insurance. Nah, sama kayak sertifikat untuk melahirkan. Jadi di sini tuh kayak sebelum kita melahirkan kita harus buat sertifikat ini. Lalu ada translatean paspor ada di sini. Nah, sama yang lain-lain lah kayak polis segala macam tuh harus ada di sini. Nah, ini barang kedua, ini tuh stocking pas kita melahirkan. Ini ukurannya S. Aku nggak coba sih sebelumnya, jadi kita beli online, semoga ya cukup. Nanti dia pas melahirkan kita harus pakai stocking ini. Habis itu barang yang ketiga, ini pilionki, ya kan, udah pilionki kan. Nah, pilionki itu gunanya untuk sebagai tatakan pas kita melahirkan. Jadi kan hal biasanya orang melahirkan pasti ada darah dan segala macam kan. Nah, kita harus bawa ini dan taruh ini di kasurnya. Isinya itu ada 5 pieces kayak gini jadi bentuknya. Lalu ada ini celana dalam kertas. Jadi celana dalam sekali pakai. Ini ukurannya M. Karena waktu kita ke toko cuma ada ukuran M, jadi kita bawa ukuran M aja. Dan satu ini isinya ada 5 pieces. Jadi kalau ntar melahirkan wajib pakai celana dalam kertas ini. Nah, terus harus bawa ini, apa sih namanya, pembalut yang ukurannya maxi, yang ukuran besar. Nah, kita ada 2. Kemarin kita beli 2. Yang ini yang ukuran maxi besar, isinya itu ada 16. Terus kalau yang ini karena dia nggak ada ukurannya, jadi kita bawa aja. Karena biasa kayaknya kalau orang melahirkan belinya mereka yang ini. Lalu ada yang pasti anduk untuk sehari-hari. Nah, di sini tuh juga harus wajib pakai daster. Ini baru banget karena baru mau melahirkan, aku baru beli yang murahan. Sama ini tuh kayak kimono mandi gitu. Jadi mungkin nanti setelah melahirkan atau apa, kita harus wajibkan memakai kimono ini. Karena setahu aku nanti kalau melahirkan katanya telanjang. Oke. Nah, barang selanjutnya itu ini sendal atau tapochki. Kalau misalkan di rumah sakit di Rusia itu, kalau misalkan kayak waktu aku opnam itu kita harus bawa sendal. Tapi nggak di rumah sakit aja sih, di rumah juga biasa. Kalau misalkan orang-orang sini kayak adat atau budayanya itu pakai sendal. Nah, harusnya itu sendal yang slop gitu, tapi aku nggak suka karena panas ya, pakai sendal yang biasa kayak gitu. Terus ada juga pen sama ini buku. Nanti mungkin kalau untuk mencatat sesuatu, dan ini tulisannya Enjoy Jakarta. Kita lanjut ke barang selanjutnya. Nah, ini adalah breastpad. Sebenarnya nggak tahu harus bawa apa enggak, cuman kalau misalkan ada apa-apa, kalau kadang-kadang asinya keluar, mungkin rembes atau gimana segala macam keluar. Nah, pakai ini nih supaya tetap kering, maksudnya nggak kelihatan di baju. Terus sama ini adalah pompa ASI. Ini tempatnya.
karena habis melahirkan bayiku harus tinggal di rumah sakit selama beberapa hari, jadinya aku siapin ini dulu, siapin pompa ASI ini dulu. Nah kalau misalkan mereka butuh ASI atau bayinya butuh minum susu, nah tinggal aku kasih ini aja, dia udah aku sediain. Nah kayak biasa kan, pasti kalau di sana aku mungkin kata dokternya tuh akan tinggal mungkin kalau misalkan keadaan membaik setelah melahirkan 3 hari. Nah kayak biasa ini peralatan mandi, sabun segala macam. Ini baby oil. Terus kita diharuskan membawa air minum dengan galon yang besar. Jadi ini 1 liter 750 ml. Nah itu aja kalau misalkan buat akunya, nggak ada yang lain. Nah kalau misalkan untuk bayinya sendiri, kita bawa juga nggak terlalu banyak. Kayak ini topi buat bayi. Terus bawa ini baju-bajunya, baju-baju body gitu, jadinya istilahnya udah ketutupan kayak gitu. Dan ini warnanya pink, berarti anak kita adalah perempuan. Anak kita cewek. 1, 2, aku bawa 4 baju ya di sini. Terus ini untuk nutupin tangan, jadi kayak sarung tangan gitu. Nah ini kalau ini kaos kakinya. Nah di sini aku juga beli ini nipple cream, jadinya istilahnya buat nanti kalau misalkan membersihkan atau apalah gunanya. Kayak gini, mereknya Medela Pure Land 100. Terus sama ini popok. Jadi kita beli popok ini karena waktu itu diskon, kita mau coba aja. Kalau misalkan emang cocok ya mungkin kita beli ini terus, pakai ini terus. Kalau nggak kita akan mencari yang lain. Ini merek popoknya Muni untuk newborn dengan berat sampai 5 kilo. Sampai 5 kilo, biasa berapa sih newborn beratnya? Terus ini juga tisu basah buat bayinya, merek Pampers yang Aqua Pure. Aku belum cium sih ini baunya gimana. Terus yang terakhir untuk bayinya adalah ini apa ya, diaper cream. Jadi untuk kalau misalkan ganti popok, kita bisa taruh ini kayak ke selangkangannya kayak gitu. Nah kalau misalkan di Rusia itu, kita kalau misalkan mau bawa barang-barang ini kita harus pakai tas transparan kayak gini. Mungkin misalnya supaya kalau misalkan mau ngambil apa-apa tuh lebih gampang. Jadi kemarin kita beli di online tuh dapat 3, 2 yang kecil sama 1 yang gede. Ini tuh harganya 120 ribuan untuk kalau misalkan dirupiahin, atau 600 rubel. Jadi nanti semua barangnya rencananya jadi aku mau pisahin. Misalkan ini buat barang-barang aku, nanti bayinya pakai yang 2 tas kecil ini kayak gitu. Nah selain barang-barang ini pastinya ada beberapa barang basic yang harus aku bawa, kayak baju atau mungkin celana dalam biasa, sama bra, karena kan aku akan tinggal di sana dulu kan selama beberapa hari. Dan istilahnya ini kita nggak tahu nih, maksudnya masih perlu butuh bawa yang lain atau enggak. Kalau misalkan emang mau butuh bawa yang lain, kemungkinan nanti suami aku akan nganterin ke rumah sakit karena dia nggak boleh menemani aku selama melahirkan. Aku harus sendiri, aku harus kuat. Kayak gitu ya, di sana semuanya nanti aku ngelakuin sendiri tanpa ditemenin suami aku gitu. Jadi sebelum aku melahirkan datang ke rumah sakit tuh aku harus datang 1 hari sebelumnya untuk COVID test. Nah tadinya kan kemarin kita tanya suami boleh nemenin nggak, karena istilahnya tingkat COVID di Rusia kan udah naik lagi nih istilahnya, aja mereka nggak ngizinin. Kalau misalkan nggak naik kemungkinan mereka ngizinin, tapi harus ada COVID test sama kayak medical check up gitu. Tapi sayangnya karena naik tingkat COVID ya nggak boleh sama mereka. Nah habis ini aku masukin semuanya ke dalam tas. Aku mau pisahin yang untuk aku sama untuk bayi aku gitu. Sekian video kali ini, semoga bisa menjadi inspirasi juga walaupun misalkan kalian melahirkan di Indonesia atau melahirkan di negara lain gitu. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan sebagainya. Terima kasih sudah menonton. Saya tunggu di video selanjutnya. Bye bye.